kitab perjanjian Allah dengan Bani Israel dan Yehuda terkait dengan kitab Kejadian yang tadi. Di situ Tuhan pencipta langit dan bumi berfirman, wa yomer Elohim na'ase Adam basal menu kitmutenu. Jadi situ Allah menggunakan kata kami, bukan kita tapi kami. Biarkan kami membuat manusia Adam dalam gambar kami, menurut rupa kami, dan biarkan mereka memerintah di atas ikan yang ada di laut. Jadi di sini tidak ada sedikit pun indikasi Tritunggal atau Tuhan itu jamak. Jadi merujuk kepada diri Tuhan itu sendiri. Ketika dia mengatakan besel menu kitmutenu, itu merujuk kepada pribadinya. Kemudian ketika masuk ke dalam pengajaran berikutnya, pengkhotbah 12. Di situ kalau Bapak Pendeta menyelami lebih dalam lagi terkait dengan apa yang Bapak katakan bahwa Tuhan di situ menceritakan tentang pencipta-pencipta, itu nggak ada, Pak. Original teks yang mengatakan baure ka mu merujuk kepada makhluk, bore merujuk kepada aku yang tunggal, aku yang menciptakan. Makanya kalau hal ini diluruskan kemudian selaras dengan firman Tuhan yang ada di Mazmur 72 nomor 18, bahwa di sana Allah kemudian hanya ada seorang diri, menciptakan segala sesuatunya seorang diri, tidak ada kemudian yang menyertai dirinya. Yesus belum ada saat itu. Yesus nggak ada. Pada saat Tuhan berfirman kepada Adam, Yesus di mana? Nggak ada Yesus di sana. Pada saat Tuhan berfirman kemudian kepada Abraham, Yesus nggak ada. Pada saat kemudian Musa menerima firman, Yesus belum ada. Nanti Yesus ada ketika Maria melahirkan Yesus. Jadi nggak ada Yesusan di situ, nggak ada. Makanya kenapa dalam pandangan Yahudi orang Kristen ini dianggap bidat, Abu Dasora? Kenapa? Karena mereka menggantikan Tuhan Yahudi dengan sosok manusia Yesus. Nah sekarang di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, apa yang diterangkan di sana kemudian? Adakah di situ kemudian Yesus sebagai sesuai dengan pernyataan Pak Pendeta, Bapa sepenuhnya Allah, Anak sepenuhnya Allah, lalu kemudian Roh Kudus sepenuhnya Allah? Ini konsep dari mana? Yang mengetahui tentang Yesus adalah Yesus. Yang mengetahui tentang Roh Kudus adalah Roh Kudus. Yang mengetahui tentang Bapa adalah Tuhan itu sendiri. Tapi yang disajikan kemudian Pak Pendeta, Bapa sepenuhnya Allah, Anak sepenuhnya Allah, Roh Kudus sepenuhnya Allah. Bagaimana mungkin kemudian Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa sepenuhnya Allah? Aku datang bukan atas kehendakku. Loh, katanya Anda sepenuhnya Allah. Berarti Anda yang harus punya kehendak. Yohanes 8 nomor 42, jelas sekali Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti sang pemilik kehendak yang sepenuhnya adalah Allah, bukan dia yang nuzul menjadi Yesus. Kalau Allah yang sepenuhnya Tuhan, yang inkarnasi menjadi Yesus, harusnya ketika dia menjadi Yesus, dia mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi faktanya tidak. Kenapa dia tidak mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri? Karena Yesus bukan yang maha berkehendak. Dia tidak mengatakan aku datang atas kehendakku. Aku datang atas kehendak dia. Berarti aku tidak sepenuhnya adalah Allah. Aku tidak sepenuhnya adalah Allah. Kembali kepada yang tadi. Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus manusia yang datang dari Nazaret yang telah kau aniaya. Kalau dia sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya Allah, bagaimana mungkin dia teraniaya? Allah pencipta langit dan bumi, 1 Yohanes
1 Timotius 6 nomor 16, apa yang diceritakan tentang Tuhan di sana? Tak terhampiri, tak terlihat, maha kekal. Lalu Yesus, dia manusia. Lalu sepenuhnya Allah itu di mana? Apanya yang sepenuh Allah? Ucapannya, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Gugur. Pekerjaannya, Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan dan aku lakukan. Gugur dia. Kedatangannya sebagai manusia, Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Gugur lagi dia. Ketuhanannya menurut konsep Kristen, Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati, supaya dia hidup kembali untuk menjadi Tuhan. Yang dijadikan oleh Tuhan, dijadikan menjadi Allah oleh Tuhan. Gugur lagi. Yesus apapun yang nebeng pada dirinya, semua hanya pemberian. Coba kita takar ini. Apa yang bisa Yesus lakukan dari dirinya sendiri? Ada? Gak ada. Gak ada yang bisa Yesus lakukan dari dirinya sendiri. Semua yang dilakukan Yesus adalah makanan yang diberikan oleh Bapa untuk ia lakukan. Kata siapa? Yesus. Coba kita lihat Pak Pendeta di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ini sudah sering saya sajikan kepada teman-teman. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kesaksian hanya seorang pendeta, Bapak Budi Asali. Bukan saya merendahkan, bukan. Tapi ini pengakuan Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bukan Bapa. Dia tidak sepenuhnya Allah, karena dia hanya utusan. Pekerjaan yang dilakukan, misalnya membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu bukan ketuhanan itu. Itu tidak ada aspek ketuhanan di sana. Apa yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan yang Tuhan lakukan melalui perantaraan dia. Terakhir, coba Bapak sekali-kali lirik Kisah Para Rasul 2 nomor 22 atau Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Sekali-kali Bapak baca di situ, selami di sana. Allah melakukan pekerjaannya melalui sosok manusia ciptaannya bernama Yesus. Bahwa Allah melakukan tanda-tanda, Allah melakukan kekuatan, Allah melakukan mujizat melalui manusia bernama Yesus. Yesus tidak bisa melakukan itu kalau bukan Allah yang memberi kekuatan, mujizat, tanda-tanda kepada dirinya. Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Yesus melakukan perbuatan yang dibarengi dengan kekuatan dan mujizat dari Allah, karena dia adalah hamba yang suci. Jadi tidak ada yang Yesus bisa lakukan di hadapan Bani Israel, mulai dari dia lahir sampai dia wafat, sampai dia terangkat ke langit, yang bisa membuat Bani Israel itu menganggapnya Tuhan, menganggapnya pribadi Elohim. Nggak ada. Nanti dia menjadi pribadi Tuhan ketika konsili tahun 325 Masehi. Barulah Yesus di sana berdasarkan surah Paulus Roma 14 nomor 9. Dasar pijakan itulah kemudian Yesus masuk menggantikan ibunya menjadi Tuhan dalam Tritunggal. Demikian.